Wih, bucel tinggal. Peserta Musabaqah Syarhil Quran dengan nomor peserta 008 akan membawakan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Peserta Musabaqah Syarhil Quran dengan nomor peserta ISI 008 akan membawakan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teman-teman peserta Syarhil Quran yang seakidah, hadirin yang berbahagia. Teknologi yang semakin canggih telah membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ialah sana pisau bermata dua, bisa memberikan nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentuk karakter terpuji atau akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Masih banyak berita tentang seks bebas, mabuk-mabukan dan kematian akibat narkoba di kalangan generasi muda. Hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, baru-baru ini terjadi pada tanggal 20 Februari di Teknoscom dan media berita lain berhasil membuat geger dunia maya oleh seorang pemuda anak seorang pejabat Jakarta Selatan yang menganiaya seorang pemuda sebayanya hampir meninggal dunia. Tindakan kekerasan ini merupakan buah kesombongan yang mendarah daging oleh pemuda tersebut. Sifat-sifat tersebut adalah ria, ujub, dan anania yang sangat jauh sekali dari sifat-sifat akhlakul karimah. Kita menjerit prihatin melihat karakteristik generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru pada ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, Generasi yang cerdas intelektualnya, Sekaligus cerdas spiritualnya. hadirin yang berbahagia. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa dampak perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda, kita tidak akan bisa menghentikan laju internet booming. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan serta filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar menghunjam ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, Melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa kini yang berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 yang lalu mencapai hingga 252 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 33,6 triliun rupiah. dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah Serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Ya Rabbal baraya. Ampunilah segala dosa
berbahagia, kita juga turut prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, Pertama, kasus narkoba. kita dikagetkan oleh sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu, bahwa adanya penangkapan oknum perwira yang mampu dipercaya memberantas narkoba malah tertangkap atas kepemilikan dan peredaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita ini jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada sekitar 9 ribuan kasus kekerasan seksual terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Astaghfirullahaladzim. Hadirin yang berbahagia, negara kita ini kayak akan pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, Mulai lulusan dalam maupun luar negeri. Sampai bergelar profesor. tapi sayang hadirin, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi akhirnya merampas hak-hak rakyat. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda dari karakter perusak masa depan bangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut lantunannya. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Asy Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik bagi umat manusia,
Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta ini. Antara lain, Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui kebiasaan maupun keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik dari bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. perlu kita jeli jempol gerakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji. Dengan harapan masyarakat kita mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, kami yakin siapapun orangnya, apapun profesinya, pasti akan menjadi orang yang baik. Kalau dia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia jaksa, ia tak akan bermain api dengan masalah yang ditanganinya. Dan kalaupun ia birokrat, pasti ia tak akan merampas hak-hak rakyat. Betul? Betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari syarahan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk membentuk karakter tersebut, maka tak ada pilihan lain kecuali kembali pada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami akhiri syarahan ini, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Sungguh indahnya bunga di taman, Dipandang mata sungguh menawan. Sungguh indahnya generasi kita dididik dengan Al-Quran. iman dan takwa, akhlak mulia mudah ditanamkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi